Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kita akan membahas satu dalil yang menunjukkan tafsir daripada kalimah tauhid. Secara lebih rinci, kita memahami tauhidullah itu bagaimana. Kita perhatikan ayat yang dikeluarkan sebagai dalil oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di sini. Wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu, menjadikan ahbarahum. Al-ahbar artinya al-ulama. Wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Rahib artinya ahlul ibadah, tukang ibadah. Ulamanya ahlul kitab disebut habr. Jadi kalau kita mengenal ada istilah alim, Syekhul Islam, al-allamah, ulama, itu istilah-istilah yang kita kenal di dalam konteks terminologi orang Islam. Kita menyebutnya ulama. Ahlul kitab menyebutnya al-ahbar. Jama' dari kata al-habr. Al-habr dari kata al-hibr. Al-hibr artinya tinta. Artinya orang-orang alim, cerdik pandai di antara orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang identiknya mereka menulis Alkitab. Itu al-ahbar. War-ruhban adalah ahli ibadahnya, yang tukang ibadah, banyak bertapa, duduk, wiridan, ya, walaupun mereka tidak alim. Maka di sini ada dua kategori yang berbeda yang dipandang sebagai orang salihnya di kalangan ahlul kitab tuh ada dua kasta. Kasta yang pertama adalah kasta keilmuan, dan yang kedua adalah kasta ubudiyah, peribadatan. Kasta keilmuan disebut dengan ahbar, dan kasta keibadahan, peribadatan, disebut dengan rahib atau ruhban. Orang-orang ahlul kitab menjadikan ulamanya, ahbar dan ruhbannya, sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillahi, selain Allah. Dalam kata lain, ahlul kitab itu mempertuhankan ulamanya dan orang-orang solehnya. Mereka mempertuhankan sesama manusia, mempertuhankan selain Allah. Begitu pula wal masih ibn Maryam, terhadap Isa al-Masih ibnu Maryam. Mereka mempertuhankan Isa al-Masih ibnu Maryam. Wa fil hadits sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayah ala Adi bin Hatim at-Ta'i. Dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat ini di hadapan Adi ibnu Hatim at-Ta'i. Beliau ini imigran, ya, orang dari kalangan Yahudi, tapi kemudian masuk Islam. Karena masuk Islam, maka dia berada di kalangan para sahabat Nabi. Begitu mendengar ayat ini, orang-orang ahlul kitab dikatakan telah mempertuhankan ulamanya.
ahli ibadahnya. Kaget tuh Adi ibnu Hatim At-Tai. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dulu tidak menyembahnya. Kami dulu tidak menyembah ulama. Kami dulu tidak menyembah berrukuk sujud kepada rahib-rahib kami, kepada pendeta-pendeta kami. Tidak. Baik. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Memperjelas makna ubudiyah. Maka bertauhid, beribadah kepada Allah, itu sampai pada poin ini. Kita dengarkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qal, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah. Fatuhillunah. Wa yuharrimuna ma ahallallah. Fatuharrimunah. Kata Nabi SAW kepada Adi ibnu Hatim At-Tai, bukankah dulu kamu mengikuti mereka setiap kali mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Mereka merubah-rubah hukum Allah. Kemudian kamu ikuti mereka. Apa kata Nabi SAW? Fatilka ibadatuhum. Itulah peribadatan mereka kepada para ahbar dan rahib-rahib tersebut. Maka kesimpulannya di sini adalah bahwa termasuk tafsir tauhid, penjelasan tentang ubudiyah kepada Allah, termasuk jenis ubudiyah kepada Allah adalah menaati Allah dalam hal halal dan haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, kita yakini kehalalannya. Apa yang diharamkan oleh Allah, kita yakini keharamannya. Lalu apabila kata Allah halal, kemudian ulama kita mengatakan haram. Kemudian kata Allah dan Rasulnya haram. Kemudian kata ulama kita ini halal. Kemudian kita ikuti mereka. Berarti kita telah menyembah ulama, bukan menyembah Allah. Kita berarti tidak bertauhid. Kalau ada di antara orang yang dilabeli ulama, apakah dari sebuah ormas atau dari sebuah partai Islam, atau dari sebuah lembaga keislaman, atau dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga manapun, yang kemudian ada orang-orang yang dikenal sebagai ulama. Kemudian dia mengatakan, misalnya, oh riba itu ada yang halal. Riba tidak semuanya haram. Kemudian kita katakan, oh iya, kita ikut. Kemudian kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh enggak, bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Asal niatnya baik dan ada sumbernya dan itu merupakan kebaikan di dalam Islam, maka bukan bid'ah. Itu tidak dhalalah. Iya bid'ah tapi bukan dhalalah. Muncul lagi permasalahan musik. Para ulama mengharamkan. Ada ayatnya yang jelas terkait itu. Allah mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan, kita ikut menghalalkan. Maka kita buang apa kata Allah, kita buang apa kata Rasulullah. Ini sama dengan menyembah selain Allah. Maka yang dimaksud dengan ibadah tidak selalu bermakna ruku' sujud. Tidak selalu bermakna menyembah dalam makna ruku' sujud. Termasuk ketaatan kita.
Lebih spesifik lagi dalam masalah ini adalah undang-undang. Siapa yang berhak membuat undang-undang, mengatur kehidupan manusia? Allah dan Rasulnya. Karena kehidupan ini Allah yang menciptakannya. Rasul menjelaskan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Manusia lain tidak punya hak untuk ngatur-ngatur sesama kita. Kalau ada aturan manusia mengatur sesama kita, maka harus berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya itu. Kalau kemudian bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak berhak untuk ditaati. Kalau kita menaati undang-undang yang bertentangan dengan apa kata Allah dan Rasulnya, berarti kita telah menyembah selain Allah. Ini merupakan tafsir, penjelasan lebih spesifik, lebih detail tentang tauhidullah. Bahwa bertauhid, beribadah kepada Allah, itu termasuk dalam masalah aturan hidup, masalah undang-undang. Demikian. Semoga semakin tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.